Ya, berawal dari penetapan tersangka Hasto yang dinilai cacat hukum, kemudian kini pra peradilan dari Hasto, Sekjen PD Perjuangan, kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Juyanto, Hakim Tunggal kemudian menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto tidak jelas. Kemudian tim kuasa hukum Hasto nampak yang membuka peluang untuk mengajukan pra peradilan ulang. Bagaimana kemudian hal ini akan disikapi oleh KPK dan apakah juga pra peradilan kembali yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto juga sah di bata hukum? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama dengan kami ada mantan penyidik KPK, Bang Yudi Harap. Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Maria. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kami mohon pencerahan-pencerahan ya malam hari ini. Dan juga kami mohon juga pencerahan dari senior kami ini, pakar hukum pidana, Pak Kudri Sitompul. Selamat malam Pak Kudri. Selamat malam Maria dan para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak sudah hadir. Kami minta penjelasannya Bang Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Hasto. Selamat malam. Malam. Langsung kalau gitu. Langsung Bang Alfon sudah bersiap tanpa minum ya, langsung kami todong nih. Jadi dinilai oleh hakim bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dan juga Anda bersama teman-teman tidak jelas. Apakah ini kemudian ditujukan untuk kasus suap ataukah perintangan penyidikan, Bang? Ya, pertama-tama gini ya. Saya mesti mengklarifikasi terlebih dahulu. Permohonan kami itu bukan ditolak, tapi tidak diterima. Ya. Nah, konsekuensinya itu berbeda antara tidak diterima dengan ditolak, gitu kan. Tidak diterima itu kan apabila dia tidak memenuhi unsur-unsur, gitu kan, dari secara formil sebenarnya, gitu kan. Nah, salah satunya itu misal kemarin itu terkait dengan ketidakjelasan dari permohonan, gitu ya. Nah, kalau misal ditolak, artinya seluruh permohonan atau dalil-dalil permohonan kami itu tidak tidak sesuai dengan itu, makanya harus ditolak gitu ya. Nah, konsekuensi dari itu sebenarnya bisa melakukan upaya hukum, maksudnya dilakukan lagi ya upaya pra peradilan seperti itu. Nah, terkait dengan bukti-bukti, bukan bukti kami yang tidak jelas, tapi cara membuktikannya hakim itu kesulitan. Apakah bukti yang diajukan tersebut itu adalah bukti suap atau bukti tentang obstruction of justice sebenarnya. Tapi sebenarnya yang perlu didiskusikan secara mendalam pada saat ini adalah apakah memang tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan ini yang digabungkan seperti untuk itu. Dua-duanya. Karena itu ada azas hukum sebenarnya. Pertama, azas hukum peradilan singkat, cepat dan sederhana. Itu boleh sebenarnya. Dan kemudian kalaupun pada saat ini tidak dipergunakan itu tidak ada aturannya juga gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya dasar dari mengatakan bahwa ditolak karena ada kesulitan bagi hakim untuk menilai bukti mana yang akan dipergunakan. Bukan kami menyerahkan itu membuat hakim kebingungan. Hakim itu bingung mana bukti-buktinya akan dipergunakan gitu kan. Tapi bagi kami sebenarnya bukti-buktinya udah clear kok. Misalnya dari KPK gitu kan, ini bukti untuk OJ atau obstruction of justice, ini terkait dengan suap. Kami juga begitu juga gitu kan. Nah, tapi hakim menilai bahwa gimana cara kami atau saya sebagai hakim tunggal untuk membuktikannya. Okay. Nah, itu sebenarnya menjadi persoalan sebenarnya. Nah, jadi pertama ini bukan ditolak, tapi ini tidak diterima. Kemudian yang kedua, ini bukan bukti kami yang membingungkan, tetap nggak jelas, tetapi lebih kepada hakim yang menilai bahwa dia akan kesulitan untuk menilainya. Oke, dinilai hakim kesulitan menilai bukti-bukti. Ini kan kalau kita lihat Hakim Tunggal Juyanto ini kan bukan hakim kemarin sore begitu ya. Ini beliau juga kalau kita lihat sejarahnya panjang, kemudian beliau juga merupakan hakim tipikor begitu Bang. Anda melihat hal yang sama, ini bukan karena bukti yang nggak jelas, hakimnya yang bingung. Ya, kalau saya melihat bahwa Pak Juyanto ya pengalaman beliau kan terkait dengan kasus korupsi bukan baru kali ini saja, tapi sudah lama ya. Kemudian kita lihat dalam proses persidangannya, kebetulan kan itu live ya di salah satu kanal lah ya. Dan saya memperhatikan Pak Juyanto itu pertama kan dia bersikap adil ya dan netral. Kemudian yang kedua beliau menggali loh setiap ada saksi ataupun ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, ya beliau selalu bertanya, menggali keterangan untuk menemukan fakta-fakta, sehingga kemudian tentu dengan fakta tersebut harusnya dia mengambil ya suatu keputusan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bukti-bukti tertulis pun selalu di-challenge sama beliau ya mulai dari kopi ya, kopi atas kopi dan lain sebagainya. Termasuk ketika terjadi perdebatan di antara pengacara pun juga selalu mereka
dia ketengahkan. Baik, ya. Bang Yudi, kami mohon tahan dulu karena saat lagi kami akan hadirkan Kumbadak Azan Maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan juga sekitar ya. Berikut ini. Ada sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitar. Kita lanjutkan kembali, Bang. Ini sudah on air nih. Nah, itu dia. Jadi menurut Anda sebenarnya alasan ini tepat tidak sih diambil oleh hakim? Kita harus menghormati apapun ya keputusan dari hakim, baik itu dia NO kayak begini diterima atau ditolak. Namun ketika saya menganalisis ya sebagai mantan penyidik terkait dengan putusan dari Pak Juyamto ini, sepertinya Pak Juyamto itu ingin memberikan waktu untuk? Ya kepada KPK menuntaskan kasus ini agar dalam tanda kutip pertarungan ya adanya di sidang perkara pokok, karena waktu di dalam sidang pra peradilan ini kan hanya 7 Singkat hari ya, Oke. singkat, kemudian hakimnya tunggal. Nah inilah yang harusnya dibaca secara jelas oleh KPK, karena kan ketika Pak Hasto mengajukan pra peradilan, kita melihat bagaimana KPK kan sepertinya menunggu hasil praper ini. Oke, kalau kemudian tujuannya seperti itu dan juga harusnya KPK sudah menangkap juga maksud ini, dan akankah Ya. kemudian Hasto dipanggil kemudian ditahan oleh Ya. KPK dalam waktu dekat? Ya, saya pikir ketika menuntaskan kasus dan di KPK pun ya udah bukan selalu ya, memang ketika ingin menuntaskan perkara ya, istilahnya berkasnya lengkap, maka tentu KPK akan memanggil tersangka untuk kemudian dilakukan penahanan yang sebenarnya waktu itu ketika Pak Hasto diperiksa pertama kali, itu kan publik sudah melihat wah ini akan ditahan gitu kan, ternyata kan tidak. Ya, maka inilah adalah kesempatan bagi KPK bahwa ketika jangan menunggu ada praper lagi, ya kan? Karena kan memang kubu Pak Hasto punya kesempatan untuk melakukan praper lagi. Saya pikir sebenarnya intinya adalah bahwa kalau KPK memang alat buktinya sudah sangat kuat seperti yang disampaikan di persidangan ya, kita bisa lihat dari jawabannya itu kan Pak Hasto dalam kasus suap seperti ini, perbuatannya dalam perintah penyidikan seperti ini, maka itu saja yang kemudian dibawa ke persidangan. Jadi saya pikir ini nggak jadi masalah, justru kita akan melihat lebih jelas, lebih detail bagaimana percakapan yang dimiliki oleh KPK, bagaimana keterangan-keterangan saksi. Oke. Kemarin kan saksi itu baru 2 lah, itu juga dari kubunya Pak Hasto ya. Jadi kita akan melihat berapa banyak saksi yang dimiliki oleh KPK yang akan Nanti memberi keterangan di persidangan pokok. Betul, itu Oke. intinya. Kalau begitu Pak Kudri, artinya ini masih ada peluang tidak, kesempatan bagi tim kuasa hukum Hasto untuk mengajukan pra peradilan? Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Terima kasih banyak, Pak 17 Kudri. tahun. Semoga TV One tetap menjadi TV nomor 1. Amin. Jawabannya singkat aja bisa, tapi kan harus ada penjelasannya. Kenapa bisa? Kita mesti ingat, peradilan ini kan bagian dari perkara pidana. Tetapi kenapa perkara ini seperti perkara perdata pemeriksaannya? Karena baik di pasal 1.10 maupun di pasal 77 mengatakan pengadilan negeri berwenang untuk memutus permohonan ya tentang bla 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 bla. Ada kata-kata permohonan. Nah, kata-kata permohonan ini adalah ciri dari perkara perdata atau TUN. Padahal kita tahu perkara pidana ini adalah hukum publik. Ya. Ya kan mestinya ini. Nah, jadi atas dasar itu waktu dahulu itu hakim melakukan pemeriksaan di dalam perkara pra peradilan mengikuti tata cara yang berlaku di hukum acara perdata. Ya, yaitu. Nah, di dalam perkara perdata ada 3 jenis putusan. Pertama, putusan mengabulkan, ya. Tuition vonis. Apa tuition vonis? Artinya si penggugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang dia punya bahwa lawannya tergugat terbukti melanggar hukum. Satu. Kedua, putusan yang kedua itu ada namanya afwizen vonis, artinya putusan menolak. Artinya si penggugat tidak bisa membuktikan lawannya atau si justru lawannya tergugat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, yang ketiga ini ada namanya net on van clark verklaar. NO. Artinya perkara ini secara formalitas bukan soal substansinya perkara tidak dipenuhi. Nah, di dalam aturan hukum acara perdata itu bisa lagi dibolehkan diajukan kembali. Ini kan kalau untuk kasus ini kan yang ketiga berarti kan? Iya, Kan? NO. Nah, di dalam perkara pidana ya hukum substansi kalau ada NO itu artinya putusannya itu akan fresh-fra. Dia tidak terbukti. Ya, ini kalau dalam putusan perkara pidana yang
perkara pokoknya nih. Oke. Ada istilah NO juga, net offering di dalam pidananya, bukan mengenai. Nah, pra peradilan ini adalah memeriksa ya segi-segi administrasi, ya bukan segi-segi substansi dari perkara yang diajukan oleh si aparat hukum. Kalau begitu Pak Kudri, artinya kalau kemudian bisa diajukan kembali pra peradilan dan juga melihat bagaimana dalil-dalil dari Hakim Juyanto kemarin, artinya nanti kalau kemudian mengajukan pra peradilan kembali harus ada 2 pra peradilan diajukan dong untuk 2 kasus yang berbeda. Nah, ini. Dijawabnya nanti ya, Oh, iya, sesaat iya. lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.